Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 Madrasah Santri Darul Ulum yang saya banggakan. Kita lanjutkan pembelajaran daring kali ini tentang listrik statis. Sebelumnya pembelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini adalah berkaitan dengan listrik statis. Anak-anakku, untuk materi listrik statis ini kemampuan dasar yang perlu kalian kuasai atau kalian miliki. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan-hewan yang mengandung listrik. Yang kedua adalah mampu menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih listrik statis itu? Ini perlu kalian lihat tayangan berikut ini. Gambar berikut ini, yang pertama ini contoh adalah bentuk listrik statis. Balon yang dikaitkan dengan rambut, ternyata rambut kita bisa terangkat. Kemudian penggaris plastik yang ditusukkan dengan kain, ini ternyata bisa menarik kertas, atau sisir yang ditusukkan dengan kain wol, ternyata juga bisa menarik kertas. Nah, listrik statis atau elektrostatis ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan muatan listrik dan sifat-sifatnya pada suatu benda, dinamakan listrik statis. Atau merupakan kumpulan muatan listrik ini pada jumlah tertentu yang tetap atau statis. Diam, ini dinamakan statis. Ketidakseimbang muatan listrik di dalam maupun di permukaan suatu benda. Ini sehingga bisa benda bermuatan. Ini dinamakan listrik statis. Ini listrik statis itu berkaitan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak mengalir. Ini salah satu contohnya adalah nanti petir. Itulah contoh dari listrik statis. Sebelum pembahasan kaitan dengan listrik statis, ini kita pelajari tentang teori atom. Ini pernah dengar kata atom, ada bom atom. Ini adalah kaitan dengan teori atom atau berupa bulatan kayak kacang atom. Itu karena bentuknya mirip atom, itu dinamakan atom. Teori-teori yang mendasari atom ini yang pertama dikemukakan oleh Dalton. Ini adalah pertama kali ini dikemukakan. Maka dia dinamakan orang yang pertama kali ini mengungkapkan tentang teori atom dinamakan John Dalton. Ini sebagai bapak atom dunia. Jadi, dia mengungkapkan teorinya yang pertama, ini atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Itu dinamakan atom. Kemudian yang kedua, atom itu digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Ini adalah kaitan atom. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa. Gabungan dari atom tadi membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Atom tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Ini yang digunakan oleh Dalton. Kelemahan Dalton ini adalah tidak dapat menerangkan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik, sehingga perlu disempurnakan
berikutnya. Ini teori yang kedua. Berikutnya adalah teori atom yang kedua. Ini dikemukakan oleh Thomson. Ini atom ini kayak Dalton. Ini adalah atom itu merupakan bola pejal. Ini tapi ditambah dengan bermuatan positif. Nah, kemudian dan di dalamnya tersebar muatan negatif atau elektron. Ini sehingga atom itu sifatnya netral. Dari atom kelemahannya tidak menjelaskan susunan muatan positif dan negatifnya dalam bola atom. Ini hanya sederhana, mengungkapkan di dalam atom itu hanya ada muatan positif dan negatif. Ya, ini kelemahannya, tidak menunjukkan tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Ini disempurnakan lagi. Ini dia mengupakan bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang sangat kecil yang bermuatan positif. Ini perlu digarisbawahi, inti atom adalah bermuatan apa? Positif, dan elektronnya yang sangat aktif bergerak mengelilingi. Jadi yang dikelilingi oleh elektron. Kemudian yang kedua, inti atom merupakan proton dan jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah proton yang mengelilingi inti. Jadi intinya berupa proton atau muatan positif. Kelemahan teori, masih ada kelemahan atom Rutherford. Ini adalah tidak dapat mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Ini adalah kelemahan Rutherford. Kemudian yang berikutnya, teori atom yang berikutnya adalah James Chadwick. Ini mengupakan bahwa proton dan elektron masih ada lagi partikel lain yang menyusun atom, namanya neutron. Ini adalah dinamakan penyusun bersama dengan proton menyusun inti. Bedanya tadi adalah hanya pada proton, tapi di sini intinya ada neutronnya. Ini yang ditemukan oleh James Chadwick. Kemudian yang berikutnya teori atom Bohr. Ini menyempurnakan dari Rutherford. Ini percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Dia menguatkan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti. Jadi elektron bergerak berputar. Ini dinamakan kulit atom, ada kulitnya. Kemudian yang kedua, selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi dalam bentuk radiasi yang dipancarkan maupun diserap. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan yang lain. Yang berpindah adalah elektron. Lintasan stasioner yang dibolehkan memiliki besaran dengan sifat-sifat tertentu. Kelemahannya, masih ada kelemahan teori atom Bohr ini tidak bisa menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Ini adalah teori atom untuk yang dikembangkan oleh Bohr. Berikutnya untuk teori atom yang berikutnya adalah teori atom yang modern. Ini yang dikembangkan oleh Werner Heisenberg dan Edwin Schrödinger. Ini adalah yang teori atom modern. Ini menjelaskan bahwa atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu kulit atom atau dinamakan orbit. Ini inti atom tersusun atas proton dan neutron. Kemudian kalau proton itu adalah bermuatan positif, sedang neutron tidak bermuatan atau netral. Nanti kita perlihatkan gambarnya.
Jadi inti atom tadi adalah proton dan neutron. Kalau proton ini bermuatan positif, neutron. Nah, anak-anakku, untuk kesimpulan dari teori atom, dari berbagai yang dikemukakan oleh para ilmuwan, jadi kesimpulan yang pertama adalah atom itu terdiri dari partikel-partikel, antara lain proton atau bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron itu tidak bermuatan. Kemudian proton dan neutron ini membentuk namanya inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Kemudian yang ketiga, elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, semakin jauh dari inti, energi elektron semakin kecil. Jadi kalau elektron semakin jauh dari inti atom, energinya akan semakin kecil. Kemudian atom dikatakan netral, ini jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron antara positif dan negatifnya sama, itu dinamakan atom netral. Sedangkan atom bermuatan positif itu jika atom itu kekurangan elektron. Ini kalau muatan negatifnya berkurang, maka dikatakan atom bermuatan positif. Dan atom bermuatan negatif sebaliknya, jika atom itu kelebihan elektron, itu dinamakan atom itu bermuatan negatif. Kemudian yang berikutnya, kita bisa gambarkan susunan dari partikel pada zat padat. Ini kita gambarkan di sini, zat padat berupa bulatan yang sangat rapat ini dinamakan penyusunnya adalah partikel-partikel, ini bulatan-bulatan kecil yang sangat rapat, ini dinamakan zat padat. Ini ketika dipotong ini menjadi bagian yang paling kecil, nah ini dipisahkan, ini dinamakan atom tadi, tidak bisa dibagi lagi. Ini adalah dinamakan satu partikel kertas, itu dinamakan atom. Ini bisa kita lihat gambar dari atom. Tadi yang paling tengah ini namanya apa? Inti atom. Terdiri dari apa? Muatan positif atau dinamakan proton. Dan yang kedua, ini yang berwarna biru, ini dinamakan neutron atau netral. Sehingga jumlahnya sama antara neutron dan proton. Ini adalah jumlahnya sama. Ini adalah berkaitan dengan atom. Kemudian yang mengelilingi, ini dinamakan elektron atau muatan negatif. Yang titik-titik yang dilingkari ini adalah merupakan lintasan atau kulit dari atom. Sekali lagi, inti atom tadi tersusun antara proton dan neutron. Sedangkan yang mengelilingi kulitnya itu dinamakan elektron. Kemudian dicontohkan untuk atom unsur helium atau He, ini adalah helium. Ini bisa kalian simak, kalian lihat itu helium. Ini adalah untuk atomnya ini adalah netral, jumlahnya sama antara proton dan neutronnya 2, kemudian elektronnya 2 di sini berkeliling. Ini jumlahnya, ini contoh atom netral untuk helium. Contoh yang kedua adalah atom litium. Ini bisa kalian perhatikan untuk atom litium. Ini memiliki inti atom jumlahnya apa? Berapa? 3 untuk protonnya, neutronnya adalah sama 3. Ini, kalau helium tadi adalah 2 protonnya, kemudian neutronnya 2.
Di sini yang mengelilingi inti atom, ini adalah namakan elektron tadi, ini jumlahnya sama 3, berarti kalau protonnya 3, elektronnya 3, ini akan atom. Untuk muatan listrik pada atom, ini atom itu bisa muatannya bisa berubah. Ini yang netral bisa menjadi bermuatan listrik. Ini kita contohkan. Perhatikan ini. Jadi elektron ini adalah bisa berpindah dari atom satu ke atom yang lain. Jadi yang berpindah adalah elektron. Ini yang melingkar ini adalah namanya elektron. Tadi berpindah elektron dari Na ke unsur Cl atau atom klorida. Natrium ini adalah klorida. Ini bisa kita simpulkan karena ada perpindahan atom atau elektron ini menyebabkan atom bisa bermuatan listrik. Jadi Na tadi apa? Kehilangan apa? Elektron. Maka natrium ini akan apa? Kekurangan elektronnya pindah dari Na ke Cl tadi sehingga dia kekurangan elektron. Kalau elektronnya hilang, maka dia muatan positifnya ini ada lebih banyak, maka dikatakan Na adalah bermuatan positif. Sedangkan Cl bagaimana tadi? Mendapatkan apa tadi? Mendapatkan elektron. Maka klor atau Cl ini menerima elektron dari mana? Dari natrium ini. Maka klor akan kelebihan apa? Elektron. Jadi dapat tambahan 1 dari mana? Dari natrium ini. Maka klor akan menjadi bermuatan negatif. Jadi muatan pada atom ada yang bermuatan positif tadi. Kalau ada dia kekurangan elektron. Kalau bermuatan negatif, ini dia karena apa? Ada kelebihan elektron atau menerima elektron dari atom yang lain. Cara memberikan muatan listrik pada suatu benda. Bagaimana sih benda itu bisa bermuatan listrik? Perhatikan gambar berikut ini. Ini yang pertama adalah dengan cara menggosok antara dua buah benda. Ini kita contohkan adalah penggaris plastik dengan kain wol. Ini dulunya ini adalah netral. Perhatikan ini ketika kain wol digosokkan, yang terjadi bagaimana? Nah, ini netral, ini jumlah proton dan elektronnya sama. Sama di sini kain wol sama, elektron dan protonnya sama. Perhatikan setelah digosok. Nah, digosok. Nah, perhatikan gambar ini, animasi berikut ini. Nah, penggaris plastik apa? Muatannya menjadi apa? Negatif, ada minnya di sini. Ya, perhatikan penggaris plastik. Ini bisa kita simpulkan penggaris plastik ini bermuatan apa? Negatif. Setelah digosokkan dengan kain wol, maka penggaris plastik bermuatan negatif. Mengapa demikian? Karena elektron dari kain wol di sini, yang dulu netral ini, tadi kain wol, setelah digosokkan elektronnya berpindah. Ingat, yang berpindah adalah elektron. Kalau proton tidak berpindah. Yang berpindah adalah elektron. Dari mana? Dari kain wol menuju penggaris plastik sehingga dapat tambahan elektron sehingga penggaris plastik bermuatan apa? Negatif. Perlu diingat sekali lagi bahwa yang berpindah adalah elektron. Nanti kalau ada soal kok proton berpindah, itu adalah salah. Yang berpindah adalah apa? Elektron. Contoh yang kedua, ini ada kaca, kemudian kain sutra. Ini awalnya adalah merupakan netral. Ya,
Jadi benda ini adalah netral. Tadi netral apa? Muatan positif dan negatifnya sama. Itu dikatakan benda itu dikatakan netral. Jadi antara plus dan minnya sama dari sini. Coba perhatikan. Setelah digosok kain sutra di sini, perhatikan. Nah, kaca. Kaca bermuatan apa? Positif, berarti kain sutranya bermuatan apa? Negatif sebaliknya ya. Jadi setelah digosok ternyata kaca adalah bermuatan positif. Mengapa kok kaca bermuatan positif? Tadi karena apa? Kaca yang digosokkan dengan kain sutra, kaca bermuatan positif karena apa? Elektron dari kaca yang tadi setelah digosok, elektron atau muatan negatifnya kaca ini pindah ke kain sutra. Berarti kain sutranya adalah bermuatan negatif, sedang kaca adalah bermuatan positif. Dia kehilangan elektron. Dulunya netral tadi, plus minusnya sama. Karena minnya elektronnya pindah ke kain sutra, maka dikatakan kaca bermuatan positif. Kalau kaca bermuatan positif, ya kain sutra bermuatan negatif karena dapat tambahan dari elektron. Nah, perlu kalian pahami itu. Jadi cara memberikan muatan listrik pada suatu benda. Yang kedua dengan cara induksi. Induksi itu adalah dengan mendekatkan atau peristiwa pemisahan muatan pada suatu benda karena pada benda tersebut didekati ya, dengan benda lain yang bermuatan listrik. Ini didekatkan, ada yang benda bermuatan listrik didekatkan benda yang tidak bermuatan listrik, namanya diinduksi, didekatkan. Contohnya di sini adalah kaca. Tadi kaca yang bermuatan apa? Positif di sini dengan kaca yang telah digosokkan dengan kain sutra. Setelah didekatkan di sini ternyata adalah tolak menolak karena kaca tadi muatan positif. Ini sama-sama muatan positif. Ini adalah terjadi tolak menolak dari kaca yang telah digosokkan dengan apa? Kain sutra. Mengapa kok ini menjauh? Kaca setelah didekatkan tadi adalah sifat muatan listrik. Kalau muatan yang sejenis bila didekatkan adalah saling tolak menolak. Ini sifat muatan listrik. Jadi ini positif dengan positif. Atau kaca yang digosokkan dengan kain sutra dari muatan positif, kemudian digantung lagi kaca lagi yang digosokkan dengan kain sutra, ternyata tolak menolak, maka muatan itu adalah sejenis. Dari kaca adalah muatan positif, positif dengan positif ternyata apa? Tolak menolak. Dua, ini adalah perhatikan plastik dan kaca. Tadi plastik yang digosokkan dengan apa? Kain wol. Tadi muatannya apa? Negatif. Kalau kaca tadi muatannya apa? Yang digosokkan dengan kain sutra, muatannya adalah positif. Ya, wol plus, wol dengan plastik muatannya negatif. Nah, kaca dengan kain sutra yang bermuatan positif. Dekatkan bagaimana yang terjadi? Perhatikan. Nah, ternyata kaca dengan plastik, kaca yang bermuatan negatif dengan kaca yang bermuatan ternyata saling tarik menarik, sehingga disimpulkan kalau muatan sejenis, ini sifat muatan listrik, jika sejenis apa tidak sejenis, jika didekatkan akan terjadi apa? Tarik menarik. Itu adalah sifat muatan listrik. Tadi kalau berbeda jenis adalah apa ya? Kalau sejenis adalah tolak menolak. Kalau tidak sejenis atau berbeda jenis antara plus dan min, indikasikan terjadi apa? Tarik menarik.
Selanjutnya adalah elektroskop. Nah, bicara elektroskop, ini adalah alat yang digunakan untuk apa? Yang pertama, mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Itu dinamakan elektroskop. Jadi untuk mengetahui tadi, misalkan kaca bisa bermuatan positif atau negatif, ini bisa digunakan alat namanya apa? Elektroskop. Atau bisa mengetahui jenis muatan suatu benda. Ini ada dua manfaat elektroskop. Nah, ini gambarnya elektroskop. Ini kalian bisa membuat sendiri. Ini nanti digunakan untuk praktikum. Bagian-bagian dari elektroskop. Yang pertama, ini adalah bagian kepalanya, elektroskop. Kemudian yang kedua, ini adalah konduktornya. Ini adalah sebagai penghubung konduktor antara kepala. Dan yang ketiga ini adalah daun elektroskop. Di sini nanti ada sekat. Ini adalah ada isolatornya atau tidak bisa mengantarkan listrik. Ini adalah kepala, konduktor, dan elektroskop. Ini ada dinamakan isolator atau penyumbatnya namanya isolator. Kemudian ada dinding kaca sebagai penyelubung ini, wadah dari elektroskop ini. Ini merupakan alat elektroskop tadi untuk mengetahui jenis muatan suatu benda atau benda bisa bermuatan listrik atau tidak. Kemudian prinsip kerja elektroskop. Ini bisa kalian lihat tayangan berikut ini prinsip kerjanya. Ini elektroskop. Ini pada saat elektroskop netral, daun elektroskop di sini adalah menutup. Ini dinamakan cirinya bahwa menunjukkan elektroskop netral itu adalah menutup. Berarti apa sebaliknya? Jika membuka berarti apa? Namanya elektroskop tidak bermuatan. Ini bermuatan positif atau negatif. Tetapi ketika pada saat kondisi daun elektroskop ini adalah tertutup, ini adalah posisi netral. Ini elektroskop bermuatan apa? Positif. Ini berarti membuka. Ini jika terjadi ini, kalau bermuatan negatif sama, ini adalah membuka. Nah, jadi ketika di elektroskop ini didekatkan dengan suatu benda, kok ini membuka, ini dulunya netral, kok membuka atau kesemuanya ini membuka, maka bisa elektroskop ini bisa bermuatan positif, juga bisa bermuatan negatif. Ini prinsip kerja dari elektroskop. Kemudian muatan listrik pada elektroskop dengan induksi. Kita dekatkan suatu benda itu. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah dulunya elektroskop ini netral, didekatkan dengan tadi muatan positif atau kaca tadi yang telah digosok dengan apa? Kain sutra. Perhatikan, ternyata elektron dari bawah di sini, bawah elektroskop naik menuju ke atas. Karena di sini positif, ingat kalau ada positif dia akan ketarik ke atas mendekati muatan positif. Yang dari bawah elektroskop, elektron ini akan naik sehingga daun elektroskop ini hanya bermuatan positif. Kemana muatan negatifnya? Dia ke atas. Karena ke atas di sini elektroskop dia ini daun elektroskop tolak menolak sehingga akan membuka. Maka dikatakan ini adalah benda ini adalah bermuatan apa? Positif. Ini perhatikan ini ya, bergerak kepala menuju ke kepala elektroskop. Yang kedua, berikutnya, ketika elektroskop ini tadi bermuatan positif, kita sentuh daun elektroskop, perhatikan. Ini ada aliran elektron dari tubuh kita menuju ke elektroskop. Ini ada plusnya di sini, perhatikan di sini. Nah,
Disentuh dengan tangan, maka elektron dari bumi mengalir menuju ke elektroskop. Perhatikan. Kemudian akan menetralkan daun elektroskop. Maka ini akan menutup kembali. Ya, ini menutup kembali. Karena apa? Aliran elektron dari bumi akan menuju ke daun elektroskop. Ini jika dibiarkan di sini ada tadi kaca yang bermuatan positif masih didekatkan. Kalau ini diambil misalkan positifnya, maka yang mengalir elektron, maka di sini nanti adalah dia akan membuka. Jika yang ini kaca ini diambil, kita tetap memegang di sini, nanti elektroskop akan membuka karena bermuatan apa? Negatif. Tapi kalau masih menempel di sini dia akan netral. Nih, jadi setelah ini elektroskop menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari bumi. Kalau tadi ini adalah kaca ini diambil. Ini adalah prinsip kerja muatan listrik pada elektroskop dengan cara induksi. Jadi jenis muatan benda terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Ini kesimpulan dari penggunaan elektroskop, jadi berlawanan dengan yang menginduksi. Ini adalah kaitan dengan elektroskop. Contoh pada peristiwa perpindahan muatan listrik ini adalah pada petir. Pernah lihat ya, petir ini bisa menghancurkan gedung, tanaman, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian pada manusia. Biasanya ini sebelum hujan, badai awan dalam kondisi netral. Jadi awan ini ketika hujan badai terjadi gesekan partikel ya antara awan dengan udara sehingga menyebabkan awan bermuatan listrik. Jadi awan saling bergesekan sehingga menyebabkan apa? Muatan listrik. Kemudian apabila awan melewati gedung yang tinggi, ini gedung yang paling tinggi di sekitar, ini muatan negatif di dasar awan akan menginduksi bangunan. Jadi bangunan yang ada ini terinduksi muatan listriknya. Sehingga apa? Apabila muatan awan bertambah terus, gaya elektrostatis akan memaksa muatan negatif meloncat. Nah, secara tiba-tiba dari dasar awan ke puncak gedung yang disertai dengan api listrik. Jadi loncatan ini menyebabkan ada bunga api listrik atau namanya kilat. Ini adalah loncatan dari apa? Muatan negatif secara tiba-tiba menuju ke gedung. Kemudian pelepasan muatan listrik secara tiba-tiba tadi menghasilkan bunga api yang disebut dengan petir dan bunyi itu. Ini bisa menyebabkan petir. Lah ini adalah akibat dari loncatan muatan listrik. Kemudian loncatan muatan melalui udara menghasilkan cahaya yang sangat kuat dan panas, menyebabkan udara memuai mendadak. Pemuaian udara mendadak tadi menghasilkan bunyi yang disebut guntur. Jadi bunyinya itu adalah karena apa? Muai udara yang kuat dan panas. Ini ya. Maka kalian harus hati-hati kalau kondisi terjadi hujan. Kalian jangan berdiri paling tinggi di antara lingkungan sekitar itu. Jadi kalian bisa jangan berhujan-hujan di daerah yang lapang. Nanti bisa kalian tersambar petir karena apa? Nanti digunakan untuk melewati muatan listrik tadi, loncatan tadi. Kemudian petir itu bisa terjadi dari mana? Dari awan ke bumi, atau bumi ke awan, atau dari awan ke awan. Bisa sebaliknya. Ini adalah kejadian petir. Nah, anak-anakku hati-hati kalau pada saat petir jangan ada di bawah pohon. Ini kemungkinan nanti pohonnya bisa kesambar, kan bisa tersengat dari sambaran petir.
Dan jangan bermain di daerah yang lapang, hujan-hujan, kondisi ada petir. Ini kalian bisa tersambar petir karena tadi untuk melewati melewati loncatan muatan listrik. Kemudian kita lanjutkan bagaimana tentang hukum Coulomb. Apa sih hukum Coulomb? Ini perhatikan yang berikut ini hukum Coulomb. Ini adalah kaitan dengan muatan listrik. Ini adalah muatan apa tadi? Plus, namanya proton. Proton ini adalah atom satu, ini atom benda, atom yang kedua, ini benda yang kedua. Perhatikan, tadi kalau didekatkan positif didekatkan apa? Terjadi apa? Tolak menolak. Ini ketika benda didekatkan di sini karena muatannya sama, ini terjadi apa? Tolak menolak. Dan ini adalah gayanya. Ini sebesar F, ini jaraknya namanya R. Kalau yang kedua di sini positif dan negatif terjadi apa tadi? Nah, terjadi tarik menarik. Kalau ini perhatikan coba. Nah, setelah didekatkan terjadi tarik menarik. Ini besarnya di sini. Ini ada karena benda bergerak. Ini adalah memerlukan atau menghasilkan gaya. Gaya yang dihasilkan ini. Ini jaraknya R. Ya, jadi bisa menjauh besarnya gaya ini kalau muatannya sama, bisa gayanya adalah tolak menolak. Kalau berbeda, muatan yang dikatakan berbeda, maka gayanya namanya tarik menarik. Ini kita pelajari dalam hukum Coulomb. Sehingga apa kesimpulan bunyi hukum Coulomb? Ini adalah apa? Tadi besarnya gaya tarik atau tolak menolak antara muatan ini adalah sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Itu dinamakan bunyi hukum Coulomb. Jadi ada apa? Besarnya gaya tarik, menarik atau tolak menolak. Sebanding itu jika gayanya semakin dekat berarti gayanya akan semakin besar. Kalau sejauh adalah gaya tarik menariknya adalah semakin kecil, gitu ya. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Sehingga ditulis F sama dengan K atau konstanta Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. F adalah apa? Gaya. Gaya, ingat satuan gaya itu adalah Coulomb. Kalau Q ini adalah muatan. Satuannya adalah Coulomb, disingkat dengan C. R adalah jarak, ini dalam satuan meter. K adalah konstanta ketetapan, besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ini yang perlu. Kemudian berikutnya adalah contoh soal untuk hukum Coulomb. Ini perhatikan. Dua buah muatan masing-masing, ini adalah Q1. Ingat kalau ada soal, menghitung adalah ingat satuannya dan ingat besarannya di sini. Kalau Q, ini ya Q1, 6 mikrocoulomb. Kalau Q2, 12 mikrocoulomb terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besarnya gaya. Gaya itulah gaya Coulombnya yang terjadi antar dua buah muatan. Ini K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan standar. Standar tadi apa? Bukan senti tapi meter. Ini adalah Coulomb. Ini bisa kalian hitung, coba perhatikan. Yang pertama adalah diketahui, hanya apa dulu? Diketahui. Yang pertama adalah apa? Diketahui. Q1
Ada Q1 di sini. Ini adalah 6 mikrokolum. Mikro nanti adalah mikro itu adalah 1/1 juta. Maka ditulis 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sama Q2 adalah 12 mikrokolom, ditulis 12 kali 10 pangkat min 6. Kalau R-nya 30 jadi senti menjadi meter. Ini besarnya adalah berapa? 30 dibagi 100 itu sama dengan 0,3 atau ditulis dalam bentuk baku 3 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini adalah cara penulisan satuan sehingga nanti mudah. Yang ditanyakan apa? Gaya kolomnya F ini berapa Newton. Kemudian langkah berikutnya adalah dijawab. Jawab adalah menggunakan rumus. Apa rumusnya tadi? F sama dengan apa? K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, ini mungkin yang membingungkan dalam perkalian. Kalian perhatikan perkalian ini dilihat yang angkanya. Kalau pangkat nanti dijadi apa? Pangkatnya kita kelompokkan ke pangkatnya. Perhatikan ini 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 6 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 12 kali 10 pangkat min 6 bagi 2-nya. Kemudian R kuadratnya berarti apa? 3 kali 10 pangkat min 1. Kalian hitung dikalikan yang depan dikalikan ini. 9 dikalikan 6 dikalikan 12. Kemudian pangkatnya. Pangkat kalau dikalikan itulah dijumlahkan. 9 ditambah min 6. Pangkatnya ya dilihat. 9 ditambah min 6 berapa? Masih 3. Ditambah lagi min 6. Berarti masih min 3. Jadi 9 kali 6 kali 12 kali 10 pangkat min 3. Kali yang bawah 3 kuadrat berapa? 9. Kemudian kali 10 pangkat. Pangkat dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti min 1 kali 2. Berarti sama dengan min 2. Pembagian cukup kita coret 9. Kita coret 9. Kita coret berarti 6 kali 12 kalikan ini 6 kali 12 berarti apa? 72. Kalau pangkat di sini pangkat min 3. Nah, min 3 ini adalah kalau dibagi pangkat itu dikurangi min 3 dikurangi min 2 berarti adalah 70 berarti apa? Berarti 72 kali 10 pangkat min 1 atau 7,2 Newton. Nanti coba dihitung lagi dari berkaitan dengan perkalian itu. Caranya demikian untuk menghitung hukum kolom. Ini catatan lagi tadi 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6. Atau dibagi tadi ya 0,000 ini jejernya adalah 6 nolnya ini atau namakan 1/1 juta. Jika menjadi muatan negatif tidak perlu dikalikan, misalkan min dengan plus Q1-nya min, Q2-nya plus berarti gayanya adalah tarik menarik. Kalau Q1 min, Q2-nya min, maka besarnya gayanya adalah tolak menolak, jangan dikalikan. Ya, selanjutnya yang berikutnya adalah medan listrik. Apa sih medan listrik? Itu ruangan di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Itu dinamakan medan listrik. Perhatikan tayangan berikut. Ya. Jika benda uji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q besar ini, jika benda uji mendapatkan gaya, maka tempat di mana benda uji berada
di dalam medan listrik bermuatan Q. Nah, mungkin ini perhatikanlah, ini kita perhatikan ada Q besar di sini, muatannya positif. Ketika didekatkan di sini, ini adalah terjadi apa? Terjadi berubah menjauh karena positif dia bergerak. Berarti ada ruangan di sekitar apa? Listrik yang di sekitar muatan listrik yang dipengaruhi di sini, sehingga ini adalah menjauh Q kecil ini menjauh, itu dinamakan medan. Nah, ini dikatakan nggak mau, ini namakan medan listrik. Semakin letaknya ini jauh, ini semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga medan listriknya juga semakin kecil. Ya, daya. Ini adalah ruangan di sekitar tadi. Kalau semakin jauh, ini gayanya juga akan semakin kecil, semakin besar medan listriknya juga semakin besar. Semakin dekat semakin besar, semakin jauh juga semakin kecil. Untuk menghitung besarnya medan listrik, ini kita perhatikan gaya listriknya dulu. Nah, medan listrik itu bisa digambarkan sebagai apa? Garis gaya listrik. Bagaimana menggambarkan apa? Medan listrik. Ini perhatikan. Kalau benda itu muatannya positif, perhatikan panah yang keluar itu bagaimana? Meninggalkan, berarti arah garis gaya listrik itu kalau muatannya positif, maka dia meninggalkan muatan. Perhatikan dari plus di sini, panahnya meninggalkan muatannya ada muatan positif. Ini digambarkan ini. Atau sebaliknya, kalau muatannya negatif, maka apa arah garis gayanya? Ya, arah garis gayanya adalah dia akan menuju muatan, jadi panahnya masuk. Beda kan? Kalau positif itu meninggalkan, kalau negatif masuk, itu arah garis gayanya. Kemudian pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Masih ingat? Kalau muatan yang berdekatan, misalkan positif dengan negatif, terjadi apa yuk? Terjadi tarik, menarik. Karena apa? Karena muatan ini adalah berbeda jenis, yaitu positif dan negatif. Yang perlu kalian pahami adalah arah garis gayanya. Perhatikan. Kalau tadi positif apa? Meninggalkan. Maka garis gayanya adalah meninggalkan. Tapi di sini karena ada muatan negatif, maka dia akan menuju. Sehingga saling terkait dan terjadi tarik menarik. Sehingga nanti bisa muatan negatif ini bisa mendekati muatan positif. Ini gayanya, kalau negatif tadi menuju. Ya, kalau positif dengan positif tadi apa? Ya, terjadi apa? Tolak, menolak. Karena apa tadi? Ini adalah muatannya adalah sejenis, maka terjadi tolak, menolak. Nah, ini perhatikan garis gayanya apa? Kalau positif meninggalkan dari muatannya ini. Kalau negatif bagaimana? Coba nanti kalian gambar. Kalau negatif ya sama, terjadi apa? Tolak, menolak. Tapi garis gayanya ini berbeda, kebalikannya. Kalau di sini nanti kalau negatif tidak kita gambarkan ini. Ya, maka bisa disimpulkan garis gayanya menuju apa? Positif menuju negatif. Kemudian kuat medan listrik. Ini ada kuat medan listrik. Ini besarnya berapa sih kekuatannya ini? Set. Ya, perhatikan ini. Ini dekatkan. Ini berapa besarnya di sini gayanya ini. Dinamakan E besarnya ketika dekatkan ini. Ini sama, jangan R. Ini sama, benda bermuatan listrik Q
diletakkan benda uji bermuatan Q kecil berjarak R, maka berapa kuat medan listrik di titik benda yang diuji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji. Ini kayak tadi gaya Coulomb tadi, ketika benda ada medannya di sini ya. Ya, ruangan di sekitar benda yang bermuatan listrik. Rumusnya apa untuk menghitung? Besarnya adalah namanya E sama dengan F gaya Coulomb dibagi dengan Q. Ingat F itu apa rumusnya? F itu bisa kalau dihitung, dimasukkan F itu sama dengan tadi K kali Q1 dibagi R kuadrat, maka rumusnya bisa berubah. E sama dengan apa? K, Q dikalikan Q kecil, kemudian R kuadrat kali Q kecil, sehingga menjadi E itu sama dengan K, Q kali R kuadrat. Ini yang paling pokok, yang paling pegang itu. E itu adalah medan listrik, Newton per Coulomb. Kalau Q muatan listrik pada benda, Q muatan yang diuji, Coulomb. Kemudian R jarak benda, ini satuan meter. Dan F adalah gaya Newtonnya. Ada gaya Newton, ini adalah gaya Coulomb. Ya, gaya Coulomb. Ya, satuannya adalah Newton. Nah, kita coba nanti adalah soalnya untuk dipahami. Contoh soal. Titik A berada pada jarak 5 meter. Tadi ingat jarak 5 cm. Ini namanya R tadi. Dari muatan plus, ini yang tidak perlu ditulis, ini plus 10 mikrocoulomb tadi. Besar dan arah medan listrik pada titik A adalah titik-titik. K-nya sudah ada 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kali Coulomb min 2 atau per Coulomb kuadrat. Tadi mikrocoulomb tadi apa? 1 mikrocoulomb sama dengan 10 kalikan 10 pangkat min 6 atau 1/1 juta. Kita bahas yang pertama. Tadi diketahui 5 cm menjadi meter, berarti dibagi berapa? 100. Ya, jadi 0,05 meter atau 5 kali 10 pangkat min 2. Ini. Kemudian Q-nya ini adalah plusnya mikrocoulomb, berarti 1/1 juta 10 dikalikan 10 pangkat min 6. K-nya sudah ada 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang ditanyakan apa? Di sini adalah diurutkan angka-angka tadi adalah besar dan arah medan listriknya, atau medan listrik dilambangkan dengan E. Satuannya Newton per Coulomb. Jawab. Nah, jadi rumus medan listriknya ditulis E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat. Kuat medan sama tadi berapa? K-nya berapa? Kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Dikalikan berapa? 10 kali 10 pangkat min 6. Karena Q-nya yang kita uji tadi. Kemudian R-nya sama 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Tadi yang dikalikan apa? Atas ini angka depan 9 kali 10 berapa? 90 pangkat. Kalau dikalikan tadi apa? Dijumlahkan 9 ditambah min 6. Berarti tinggal 3. Berarti 9 ditambah min 6. Ini sama dengan 3. Kali 5 kuadrat berapa? 25. Min 2 kali 2 sama dengan min 4. Kemudian yang berikutnya, ini 90 dibagi 25. Ini sama dengan 3,6. Kemudian dikalikan pangkat, kalau dibagi itu ada dikurangi. 3 dikurangi min 4 sama dengan 3 ditambah 4. Jadi jawabannya E-nya sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Jadi
Kesimpulannya di sini, arah medan listriknya dari di titik A, muatan listriknya adalah positif karena arah medan menjauhi muatan listrik dan menjauhi titik A. Ini adalah kesimpulan dari kuat medan listrik. Kemudian yang berikutnya potensial listrik adalah besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan satu satuan muatan dari satu titik ke titik yang lain. Ini makan potensial listrik sama tadi. V sama dengan W per Q. Ini untuk menghitung potensial listrik. V adalah potensial listrik. Satuannya Joule per kolom atau namakan volt. Kalau W namanya usaha atau Joule. Q adalah besarnya muatan listrik. Ini kalau ditanyakan V-nya berarti W dibagi dengan Q. Kalau ditanyakan Q, ya berarti W dibagi dengan V dan seterusnya. Kemudian satu potensial listrik adalah volt satuannya. Kemudian 1 volt artinya apa? Usaha sebesar 1 joule dapat digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 1 kolom. Ini namanya potensial. Contoh soal tadi sama untuk potensial listrik. Ya, kalau ada soal dilihat satuan dan besarannya untuk diketahui. Ya, suatu benda mempunyai muatan listrik sebesar 15 kali 10 pangkat min 6 kolom. Berarti miliknya kolom tadi muatannya apa? Milik apa? Miliknya Q. Pada suatu benda tersebut dilakukan usaha joule tadi adalah miliknya V. Kemudian hitung potensial, berarti tanyakan adalah V. Maka perhatikan ini, diketahui Q-nya berapa tadi? 15 kali 10 pangkat min 6 kolom. W-nya adalah 60 joule. Ditanyakan adalah V-nya. Tinggal hitung. V sama dengan apa? V per Q. 60 dibagi 15 kali 10 pangkat min 6. 60 bagi 15 dapat 4. Kalikan 10 pangkat 6 volt, pangkat berubah min jadi plus, ini karena dibagi. Nah, adik-adik, anak-anak semua, itu adalah pembelajaran tentang listrik statis. Ini mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat. Ini ingat, ini jika kamu tidak kuat menanggung lelah belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Kata-kata mutiara ini tolong diperhatikan dan selamat belajar. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.